rupiah terus melemah. Ya, mulai tahun lalu juga sudah mulai melemah dan akhir-akhir ini per hari ini $1 sudah hampir mencapai 17.000. Ini tidak bisa kita anggap enteng ya, karena kita masih sangat berkepentingan dengan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar khususnya. Yang paling utama adalah bahan baku dan barang modal di Indonesia itu banyak yang berasal dari impor. Kalau terjadi pelemahan rupiah, maka biaya impornya akan semakin tinggi dan itu nanti akan berimplikasi pada harga barang dan jasa yang kita beli yang bahan baku dan bahan modalnya berasal dari impor. Kita jangan lupa krisis moneter tahun 97-98 itu dipicu oleh pelemahan rupiah yang terjadi secara drastis. Memang kita belum sampai di situ mungkin, tapi ini tidak bisa dipandang enteng. Padahal pemerintah kan sudah melakukan beberapa hal ya, termasuk misalkan kebijakan devisa hasil ekspor. Devisa hasil ekspor yang selama ini banyak nongkrong di luar negeri diharapkan disimpan di dalam negeri. Pertama-tama ada kebijakan untuk menaikkan suku bunga deposito falas, tapi kemudian dibatalkan. Kemudian dibuat aturan bahwa hasil ekspor harus disimpan di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu dan khususnya di bank himbara. Tujuannya apa? Supaya valuta asing khususnya dolar itu disimpan dalam negeri supaya dolarnya itu semakin banyak dan kurs kita membaik. Tapi ternyata kan itu tidak efektif gitu kan. Bahkan kalau kita lihat beberapa langkah yang diambil pemerintah itu cenderung membuat orang menjadi khawatir terhadap kondisi di Indonesia. Yang terakhir adalah pertanyaan tentang independensi BI. Ada kabar tentang rencana tukar guling dari salah satu deputi gubernur Bank Indonesia dengan wakil menteri keuangan. Ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tidak banyak yang sebenarnya yang bisa kita lakukan karena kurs ini juga tergantung kepada apa yang terjadi di pasar dunia. Tapi setidaknya pemerintah perlu melakukan hal-hal yang tidak memberikan sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya kemandirian Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Jangan sampai orang atau pasar berpersepsi bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral kita sudah tidak independen, karena ini nanti situasinya akan semakin buruk.